Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Permana dengan NIM 220965, program studi manajemen RA2 dengan mata kuliah UTS Etika dan Tanggung Jawab Soal Bisnis. Dosen pengampu Asep Rafiuddin SEMM. Bisnis yang beretika. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai, sering disebut juga value creation, yang tinggi. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, atau masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan menaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial atau CSR. Yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep atau pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghindari sifat 5K atau kata beles, kong-lalikong, koneksi, kolusi, dan komisi. Yang ketujuh, mampu menyatakan yang benar itu benar. 8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. 9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. 10. Menumbuhkan kembangan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. 11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis yaitu utilitarian approach. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya. Individual rights efforts. Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi bantuan dengan hak orang lain. Justice efforts. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik secara perseorangan ataupun secara kelompok. Etika bisnis yang baik. Perusahaan ingin sukses atau berhasil memerlukan 3 hal pokok menurut Richard de Giorgi. Produk yang baik, manajemen yang baik, memiliki etika. Aspek pokok dari bisnis. Yang pertama, sudut pandang ekonomis. Kedua, sudut pandang moral. Yang ketiga, sudut pandang hukum.
Tiga aspek pokok dari bisnis dari sudut pandang ekonomis. Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Yang terjadi di sini adalah adanya interaksi antara produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Dari sudut pandang ekonomis, good business adalah bisnis yang bukan saja menguntungkan, tetapi juga bisnis yang berkualitas etis. Dari sudut pandang moral, dalam bisnis berorientasi profit adalah sangat wajar. Akan tetapi jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Karena menghormati kepentingan dan hak orang lain, itu juga perlu dilakukan demi kepentingan bisnis kita sendiri. Dari sudut pandang hukum, bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terikat dengan hukum dagang, atau hukum bisnis, yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Dan dalam praktik hukum banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis pada taraf nasional maupun internasional, seperti etika. Hukum juga merupakan sudut pandang normatif karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika dalam persaingan bisnis. Ketatnya persaingan bisnis menyebabkan beberapa pelaku bisnisnya kurang memperhatikan etika dalam bisnis dan mempengaruhi tingkat kepercayaan dari elemen-elemen pebisnis. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis adalah merupakan suatu tindakan dengan melakukan sesuatu yang merugikan seseorang atau melanggar norma-norma kesusilaan. Ciri-ciri perilaku tidak etis: tidak ada pengendalian diri, kurangnya perkembangan tanggung jawab sosial, menciptakan persaingan tidak sehat, hanya berpikir untuk diri sendiri, tidak merasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati, tidak jujur. Kesimpulan, etika bisnis perlu dimiliki individu dan perusahaan. Etika bisnis sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Etika bisnis memiliki sanksi moral. Tanpa etika bisnis, ekonomi akan hancur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bam